Selamat ulang tahun Indonesiaku. Tetap jaya selamanya. Aku bangga jadi anak Indonesia. Harapanku Indonesia tetap sehat agar kami anak-anak boleh sekolah dan sekolah minggu di gereja. Terima kasih. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga corona cepat berlalu. Yes, 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 yes. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Harapannya semoga corona cepat hilang biar aku bisa sekolah minggu lagi. Bye. Selamat ulang tahun Indonesiaku ke-76. Semoga virus corona bisa hilang dan bisa sekolah minggu lagi. Merdeka. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Harapanku Indonesia cepat dipulihkan dari virus corona supaya aku bisa sekolah minggu. Amin. Indonesia ke-76. Semoga pandemi ini cepat selesai ya, bisa sekolah minggu, bisa masuk sekolah. Berkati ya. Dadah. Halo teman-teman sekolah minggu. Kami tuh Sen mau mengucapkan saya mau dibacakan selamat selamat Hari hari Kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia yang ke-76. ya cucu teman Semoga udah pandemi ini, baterai virus corona yang jahat itu saya ya jahat segera pergi. tidak budi Tuhan Yesus dua itu pasti pasti sudah melindungi kita semua. udah kata gua Tetap pakai masker ya. kita baca kata dia Salam dalam kasih kaki dari dari Sen. dari Ken. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman. Semoga corona cepat hilang. Tuhan berkati. Dadah. Tadi lihat kan teman-teman tadi mengucapkan harapan untuk bangsa ya. Iya. Kenapa sih Kak Esther? Karena kita hari ini ibadahnya nuansa Kemerdekaan. kemerdekaan. Makanya Kak Michael sama Kak Esther di sini Iya, pakai merah putih ya. Oke, adik-adik kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini tentunya dengan semangat. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh ibadah itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mulaikan ibadah kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau memberkati setiap kami, Kau memberikan semangat untuk kami supaya kami boleh memuji muliakan nama-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan sekolah minggu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk semua gerakan badan. Kita akan belajar lagu baru. Ada Power Ranger, ada Doraemon,
Ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekali lagi. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Hore, tepuk tangan. Nah, kita akan ke lagu kedua. Iya. Ini tentunya hari ini kita banyak belajar lagu baru. Oke, musik. Kita belajar bareng-bareng ya. Judulnya Hom Pila Hom Pimpa. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus pujaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus pujaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, dia jagoan hidupku. Sekali lagi.
Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Beri kemuliaan, tepuk tangan. Oke, sudah capek? Sini menggeh-menggeh ya, soalnya pakai masker. Iya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan belajar lagu baru lagi. Iya, betul. Tentunya dengan judul Tuhan pakai siapapun juga. Oke, musik. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua Ingat semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, Semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Yesusku kecil lemah, ku percaya. Yesus luar biasa. Ayo dari awal, Ayub setia. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Hore. Sekarang kita akan berdoa untuk mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pertengahan. Dan biarlah puji-pujian yang kami naikkan baru tadi dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena ya Tuhan, menyertai kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang akan disampaikan kakak-kakak dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Duh, masalah lagi. Satu masalah belum selesai sudah datang lagi. Kapan sih aku bebas lepas dari semua masalah ini? Aduh. Gimana tadi? Iya, bagus banget. Diskon tadi, kenapa nggak beli? Kesel juga sih. Tunggu. Itu kayaknya aku kenal. Iya, aku juga kenal. Siapa? Samperin. Oh, Marcel. Ada Ngapain kalian. kamu? Ini loh, aku tuh satu masalah belum selesai, dapat masalah lagi. Satu belum selesai masalah lagi. Kapan sih aku bebas dari masalah itu? kamu sih jarang ibadah, sering berdosa ya kan? Makanya Tuhan kasih banyak masalah sama kamu. Jangan gitu, masa kamu bilang kayak gitu sih ke dia? Oh ya, tadi pagi aku tuh baca ayat. Jadi waktu pagi aku saat teduh itu aku baca ayat di Alkitab. Nah ayatnya itu bilang seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kamu tuh harus berharap sama Tuhan. Walaupun kamu punya masalah kayak gitu, kamu harus datang ke Tuhan. Bukannya kamu malah menjauh dari Tuhan. Karena kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu akan dibebaskan dari masalah itu, dimerdekakan dari semua masalah itu. Oh gitu ya, oke Iya. deh. Oke, Kalau gitu kita ajak dia ikut ke gereja yuk. oke boleh. Tapi aku ganti baju dulu ya, masa pakai Oh. baju ini ke gereja ya? Iya. Oke, ayo.
Nah, tadi sudah lihat peragaan yang diperagakan kakak-kakak tadi kan. Itu tadi Kak Esther membahas tentang ayat Alkitab. Kita akan baca bersama-sama ayatnya dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Nanti kalau nggak bisa, nanti Kak Michael tampilkan di sini aja biar bisa baca bareng-bareng, oke? Di 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kak Michael bacakan ya, baca bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan artinya apa toh? Kemerdekaan itu artinya dibebaskan. Kemerdekaan artinya dilepaskan. Seperti tadi hanya kakaknya tadi, Kak Marcel yang di situ memikirkan banyak masalah, bingung. Kok masalah satu belum selesai udah datang lagi masalah yang lain. Kenapa ya? Karena apa? Karena ayat ini menjelaskan tentang sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh Allah ada dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau adik-adik jauh sama Tuhan, ada gak roh Allah dalam diri adik-adik? Ada, cuma rohnya jadi diem, gak bekerja. Soalnya apa? Soalnya adik-adik pun juga tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam diri adik-adik semua. Nah, kita lihat juga di ayat yang ke-16, di sana dikatakan, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ini Kak Michael bacakan dari versi yang lain ya, versi Alkitab yang lain yaitu versi mudah dibaca. Di sana dikatakan, bila orang bertobat dan mengikut Tuhan, ya di sana garis bawahi, mengikut Tuhan. Bila orang bertobat dan mengikut Tuhan, maka penghalang itu disingkirkan. Nah, bila adik-adik semua mengikut Tuhan dan adik-adik semua bertobat dari kesalahannya, maka penghalang itu disingkirkan. Penghalangnya berupa apa? Ya seperti Kak Marcel tadi, penghalangnya berupa masalah. Itu merupakan penghalang kita untuk kita dekat kepada Tuhan. Masalah itu menunjukkan bahwa kita tidak dekat kepada Tuhan. Dan itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Jadi adik-adik, ketika adik-adik mau dimerdekakan dari masalah, ketika adik-adik mau dilepaskan dari masalah, tandanya adik-adik harus mengikut Tuhan dan apa? Bertobat. Mengikut Tuhan dan bertobat, sehingga apa adik-adik? Adik-adik bukan dilepaskan saja, tetapi adik-adik juga diberi kekuatan untuk melakukan, untuk menghadapi masalah yang sedang adik-adik hadapi. Bukankah luar biasanya Tuhan? Sungguh luar biasa ya. Kita pun juga telah dimerdekakan dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita ini sering banget dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita diampuni oleh Tuhan juga. Ketika kita berdosa lagi, diampuni lagi. Seperti itu terus. Tetapi ketika kita melakukan dosa memang kita diampuni. Tetapi ada hal yang harus dibayar oleh adik-adik semua. Ya, untuk itu adik-adik semua harus mengikut Tuhan. Supaya adik-adik semua dimerdekakan dari segala hal. Dimerdekakan dari semua masalah. Sehingga adik-adik semua bisa memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman pada hari ini boleh menguatkan adik-adik yang sedang mengalami masalah kehidupan. Mungkin yang ringan, mungkin yang berat. Semuanya pasti Tuhan tolong ketika kita mengikut Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari anak-anak kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita dan terus bersyukur kepada Tuhan yang selalu menolong kita dan bangsa kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam masa-masa penuh kesulitan di negara kami, dan masa kami mengingat ulang tahun negara kami bangsa, warga negara Indonesia, anak-anak-Mu tetap bersyukur dan tetap berkarya bagi bangsa ini. Kami tetap berdoa bagi bangsa kami, walaupun dalam kesulitan apapun, kami akan tetap percaya kepada Tuhan yang akan menolong kami dan menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, firman sudah disampaikan. Dan kami berdoa untuk guru-guru yang mengajar. Kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak yang di rumah beribadah, Tuhan juga berkati. Berkati orang tua kami, berkati bangsa dan negara kami. Izinkan hamba mengurapi setiap kami dengan urapan dan berkat dari Tuhan. Ayo anak-anak, kita angkat tangan kita semuanya. Terimalah urapan yang dari Tuhan dan berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dilimpahkan di dalam hidupmu dan bagi bangsa kami yang diberkati Tuhan. Terima berkat-berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Merdeka.